lagi di channel saya di Mat Non Motor Channel. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan Yamaha Mio. Ini yang mau ganti sok belakang nih guys. Nah di sini untuk bagian pelepasan ini teman saya yang melepasnya ini guys. Di sini untuk melepas atau mengganti sok ini membutuhkan pelepasan di bagian tutup bagian spiti ini guys, seperti itu guys. Nah di sini ada beberapa baut. Di sini ada 8 dan kita gunakan kunci 8T pendek agar mempermudah sini guys. Bisa juga menggunakan kunci pas seperti ini, tapi agak susah ini guys. Nah di sini sudah terlepas ini guys beberapa baut. Lanjut kita lepas untuk bagian di sini guys. Nah kalau untuk bagian sini kalau tidak bisa atau keras, di sini langsung kalian tarik aja guys. Biasanya di sini pasti agak susah. Nah seperti ini contohnya guys, sangat keras. Nah ini langsung saya lepas saja untuk bagian tutup itu guys, tinggal tarik. Nah di sini sudah terlihat untuk baut soknya di sini guys. Di sini gunakan 12T itu untuk melepas bagian sok bagian bawah gitu guys. Ini sangat terlihat untuk bagian sok belakang Mio ini guys. Sudah rembes oli di situ guys. Nah itu tandanya soknya sudah kebocoran di bagian sel. Nah di sini sudah lepas untuk bagian sok bawah. Nah untuk kelanjutan video ini langsung saya persingkat aja guys videonya. Jadi sambil saya skip sedikit agar videonya tidak terlalu lama juga di sini guys. Nah untuk pelepasan bagian atas ini agak susah di sini guys. Kita harus melepas bagian tangki dan kita lepas bagian box belah kiri di sini guys. Nah jadi untuk Mio ini sebenarnya ya agak susah guys. Kalau untuk Honda Beat gampang untuk melepasnya guys. Untuk Mio ini kita perlu melepas box bagian kiri dan behel ini guys. Nah di sini kita lepas menggunakan 10T untuk bagian ini guys. Nah jadi lanjut nanti kita buka bagian jok dan bagian tangkinya juga kita lepas gitu guys. Nah di sini sudah lepas, untuk bautnya tinggal satu. Nah ini sudah lepas ini guys. Nah seperti itu guys. Nah di sini lanjut kita lepas untuk bagian tutup bagian depan ini guys, bagian klip ini guys, bagian box, bagian klip ini sudah terlepas. Lanjut kita lepas untuk bagian box di sini guys, ada satu ini guys, untuk melepas bagian box samping kiri ini guys. Nah ini sudah lepas ini guys. Tinggal kita tarik aja seperti ini guys melepasnya. Nah seperti itu guys. Ini kita ke sampingkan dulu, nanti keinjak bahaya guys. Nah bisa kalian lihat untuk baut soknya ini di dalam ini guys. Jadi harus melepas bagian tangki ini guys. Nah ini dilepas. Sebelum melepas tangki ini perlu kita lepas jok ini guys. Nah di sini ada 4 buah baut dan yang pertama kita lepas bagian aki dulu guys. Baru kita lepas bagian baut bagian jok ini guys. Sebab 2 buah baut ada di bawah aki gitu guys. Jadi kita harus melepas akinya dulu baru melepas bagian jok. Nah ini guys, yang disinilah yang saya maksud baut 10 itu guys. Nah seperti itu. Nah ini sudah terlepas, tinggal kita angkat ini guys. Nah di sini ada 2 buah baut, jadi total baut 4. Dan di sini kita lepas juga untuk bagian kabel min dari aki ini guys. Nah dan sebelah situ bagian plus. Jadi untuk bagian jok ini bisa kita kesampingkan seperti ini guys. Jadi tidak perlu melepas untuk bagian kabel seperti ini guys.
Nah, ini untuk bagian tangki ini tertutup oleh bagian jok tadi guys. Di sini ada dua bawah baut 10. Nah, ini kita lepas menggunakan kunci T10 gitu guys. Nah, dan sini sudah lepas ini guys. Nah, jadi tinggal kita angkat dan kita lepas dulu untuk bagian pelampung minyak ini guys. Jadi kita perlu lepas agar kita mudah melepas bagian tangkinya ini guys. Kita cungkil menggunakan obeng men seperti itu guys. Nah, ini sudah lepas. Lanjut kita lepas bagian tangki. Nah, ini kita angkat untuk bagian tangkinya guys. Ini agak sedikit mengganjal bagian kanan ini guys. Nah, ini sudah lepas ini guys tangkinya. Nah, yang saya tunjuk inilah baut bagian atasnya guys. Di sini juga menggunakan baut 14 atau umur 14 itu guys. Di situ kita lepas bisa menggunakan kunci ring pas 14. Bisa juga menggunakan kacamata nih guys. Nah, di sini kita lepas, kita tarik ke bagian belakang nih untuk melepasnya guys. Nah, di sini bautnya ini guys. Jangan lupa juga untuk ringnya nanti dipasang. Nah, ini tinggal kita lepas aja guys. Kita dorong ke belakang. Dan di sini untuk sok belakangnya di sini menggunakan pederal di sini guys. Sok ya ini. Ini kita buka dulu untuk bagian sok yang barunya ini guys. Nah, ini guys untuk soknya guys. Kalau untuk merek pederal ini guys cukup bagus juga dan murah dari yang aslinya di sini guys. Nah, ini lanjut kita pasang untuk bagian soknya nih guys. Nah, jangan lupa juga untuk bagian bawah ini jangan sampai kebalik. Kalau untuk dratnya di bagian belakang dan yang tidak ada drat itu di bagian depan itu guys. Jadi untuk proses pemasangannya kita tekan motornya agar dia ke bawah itu guys. Kalau dia tidak kita tekan nanti mereng untuk dratnya itu guys, bahaya bisa rusak. Nah, dan di sini kita kencangkan lagi menggunakan kunci 12T di sini guys. Nah, dan di sini agak susah di sini guys, dratnya ini kurang pas. Ini harus kita agak sedikit gerak agar dia pas drat dan bautnya itu guys. Nah, di sini sudah pas itu guys. Dan kita pasang kembali untuk bagian atasnya nih guys. Ringnya dulu baru mornya itu guys. Di sini kita kencangkan ke arah ke depan nih guys. Di sini menggunakan kunci 14 kacamata di sini guys. Nah, di sini sudah terpasang. Ini tangkinya ini sudah saya pasang nih untuk bautnya di sini guys. Di sini ada 2 buah baut dan 2 buah bautnya lagi itu di behel belakang gitu guys. Nah, di saya tunjuk ini. Nah, kalau untuk tangki ini posisikan dulu dratnya itu agar pas itu guys. Nanti kalau sudah kita kencangkan taunya tangkinya tidak pas, nanti susah untuk memasang bagian behel belakang itu guys. Dan ini jangan lupa juga KB-KB-nya kita cek terlebih dahulu agar nanti tidak mengerjakan 2 kali itu guys. Di sini kita pasang kembali untuk bautnya di sini guys. Ada 4 buah baut itu menggunakan baut 10. Kita kencangkan menggunakan 10T itu guys.
Jadi untuk pemasangan baut ini guys di motor ini tidak boleh kita kencangkan terlebih dahulu kalau untuk kita misal kita pasang satu gitu guys. Jadi kita pasang semua dulu untuk baut, jangan terlalu kencang. Kalau sudah terpasang semua baru kita kencangkan. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita kencangkan satu belum tentu yang lain posisinya pas, jadi untuk deret itu mereng. Kalau mereng kita paksa otomatis deretnya itu rusak seperti itu guys. Nah di sini sudah terpasang untuk beberapa baut ini guys. Nah dan di sini kita pasang juga. Kalau untuk putarannya ini sama aja guys, arah ke kanan untuk mengencangkan, untuk melonggarkan arah ke kiri ini guys. Nah di sini sudah akinya sudah terpasang dan bagian behel ini belum dipasang nih guys. Nah di sini kita pasang untuk bautnya nih guys, bagian belakang nih guys, menggunakan obeng min atau obeng kembang. Dan di sini kita pasang kembali untuk bagian behel belakang nih guys. Dan di sini ada 4 buah baut menggunakan baut 10 dan kita kencangkan menggunakan 10T guys, agar mempercepat pengerjaan pemasangan baut ini guys. Dan ini lanjut kita pasang untuk bagian spiti di sini guys. Nah untuk pemasangan ini seperti pelepasan seperti awal tadi juga guys. Perhatikan lubang-lubang baut dan ukuran baut, panjang pendeknya itu harus pas gitu guys. Kalau tidak pas nanti dia tidak kencang. Nah kalau untuk pemasangan ini cukup mudah guys, tinggal kita pasang beberapa baut di sini. Nah kalau untuk yang pertama ini panjang gitu guys, jadi untuk kedua itu pendek, kalau untuk yang kedua itu sama seperti di bagian ini guys. Nah 2 buah baut di sini. Di situ ada ring 10 gitu guys, jangan lupa dipasang juga agar dia ngepres. Nah ini sudah dipasang beberapa bautnya ini guys. Nah kalau kalian ingin mudah melepas bagian ini guys, kalian harus punya T pendek, ini kunci T pendek, atau dipotong atau disambung menggunakan las gitu guys. Jadi mudah untuk melepas dan memasangnya di sini guys. Nah jangan lupa juga untuk dipasang bagian busa ini guys. Busa ini tujuannya agar debu tidak masuk ke bagian dalam gitu guys. Nah ini kita pasang juga untuk tutup atasnya. Di sini dia menggunakan baut 6 kepala 8 itu guys, kalau nggak salah itu. Nah ini lanjut kita pasang bagian box depan ini guys, bagian box tengah ini guys, bagian box tutup klip. Di sini ada 4 buah baut gitu guys, jadi pasang dan jangan terlalu kencang juga itu guys, soalnya dia baut kip. Nah kayaknya videonya cukup sampai di sini aja guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Sekian dan terima kasih, mantap.